Shalom Godly Family yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini mari kita sekali lagi menikmati firman Tuhan melalui teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beberapa hari terakhir ramai diberitakan adanya konflik antar negara. Bermula dari berita serangan Amerika dan Israel ke Iran, sehingga akhirnya menimbulkan ketegangan politik global dan ancaman perang yang sangat nyata. Bahkan tidak sedikit di media sosial yang menyebutkan bahwa jika hal ini tidak selesai, bisa-bisa terjadi perang dunia 3. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi genting ini mungkin tidak secara langsung mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin hal ini membuat kita mulai berpikir dan mulai merasa khawatir dengan hari besok. Apalagi dengan banyak seliweran berita-berita tentang dampak perang yang langsung berpengaruh pada perekonomian. Ancaman krisis ekonomi global di depan mata. Dan akhirnya ancaman ini bisa berimbas kepada rakyat kecil seperti kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah isu ketegangan global saat ini cukup membuat kita gelisah dan khawatir? Bagaimanakah respon kita sebagai orang Kristen ketika menghadapi situasi seperti ini? Ayat firman Tuhan hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya menjelang hari kematiannya. Karena Tuhan Yesus tahu para murid akan mengalami tantangan, pengkhianatan, dan kesedihan yang tak terbayangkan setelah kematiannya nanti. Tuhan Yesus tidak berjanji bahwa kehidupan murid-muridnya akan baik-baik saja, tanpa hambatan dan tanpa penderitaan. Tetapi Yesus berjanji bahwa di saat-saat tersulit sekalipun, damai sejahteranya akan menyertai mereka. Damai sejahtera yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentu berbeda dengan damai sejahtera yang dipahami dunia ini. Sebab kedamaian bagi dunia ini tergantung pada keadaan dan situasi. Sebaliknya, damai yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah damai yang sejati. Damai yang berakar dari iman kepada Allah. Damai yang tumbuh dari kepercayaan bahwa Allah lah yang memegang kendali dalam kehidupan manusia. Dan tentunya, seperti yang tercatat dalam Filipi 4 ayat 7, damai ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan ketika seseorang mengalami ketakutan, kegelisahan, dan kekacauan, damai sejahtera Yesus memberikan rasa tenang yang tak dapat dijelaskan, yang melindungi hati dan pikiran manusia. Bapak Ibu, Saudara sekalian, terlepas dari isu global tentang perang, mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah, yang akhirnya membuat kita cukup gelisah dan khawatir. Seperti Yesus meyakinkan murid-muridnya, demikianlah Yesus juga meyakinkan kita semua hari ini. Dia mengundang kita untuk menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Dia ingin kita mengetahui dan mengalami sendiri bahwa kedamaian yang diberikannya bagi kita itu lebih kuat dari apapun yang sedang kita hadapi. Bagian kita adalah percaya sepenuhnya kepadanya bahwa Allah lah, bahwa Tuhan Yesuslah yang maha kuasa dan pemegang kendali segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur. Di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi setiap umat pilihannya. Kami bersyukur bahwa firman-Mu selalu memelihara kami. Firman-Mu mengingatkan dan mengajar kami tentang bagaimana kami harusnya hidup di dunia ini. Kami mohon Tuhan, dalam segala pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, Roh Kudus-Mu selalu menguatkan iman kami agar kami senantiasa percaya kepadamu. Tuntunlah hidup kami, dan doa kami biarlah Engkau turut campur tangan dalam setiap pemerintahan yang ada di dunia ini saat ini, agar kondisi dunia ini bisa membaik seperti yang Kau kehendaki. Kami mau serahkan kehidupan kami masing-masing hari ini ke dalam tangan-Mu.
Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.